Eh, aduh. Bantu. Aduh. Ya. Bantu. Aduh. Bantu dong. Mana ini? Enggak dibantu sih. Suraya, Iya, Pak. ngapain di sini? Main game, Pak. Bukankah ini masih jam pelajaran, Suraya? Maaf ya, Pak. Ayo ikut Bapak dulu Mana, Pak? ke ruangan Bapak. Iya, Pak. Suraya, Iya, Pak. coba kamu jelaskan kenapa kamu bisa melakukan hal tersebut. Pada awalnya saya izin dengan guru mata pelajaran, Pak, mau ke WC. Tapi saya melihat di notifikasi HP saya, seru nih, ada yang menggunakan jasa saya. Jasa apa? Coba jelaskan. Saya menggunakan jasa joki, Pak, joki main game. Ya. Iya. Itu jadi niatnya saya pertama ingin ke WC, jadi terlena main HP, main game. Soalnya besar, Pak, tawarannya. Jadi saya main game lagi, Pak. Jadi saya gak jadi ke WC, saya lanjut main game. Kira-kira sudah berapa lama kamu main game di WC itu? Sekitar 15 menitan, Pak. 15 menitan. Iya. Berarti kamu selama itu tinggalkan pelajaran ya? Iya, Pak. Jadi itu. Jadi tapi sih menurut Bapak di sini kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Iya. Tapi di sini kita akan mencari sebuah solusi di mana sebenarnya melakukan joki itu dengan menghasilkan sebuah uang itu merupakan suatu tindakan yang bagus sebenarnya. Jangan-jangan loh ada siswa dapat penghasilan tambahan, apalagi dari joki yang menggunakan jasa dari kita dan kamu kan. Iya. Nah, cuman di sini apakah kamu tahu sebenarnya ada kesalahan yang tadi kamu lakukan? Kira-kira apa kesalahannya? Saya izin ke WC tapi malah main game, Pak, sama saya. Jadi itu sebenarnya kira-kira mengganggu pembelajaran atau tidak? Iya, Mengganggu kan? Iya. Nah, apalagi nanti kan kemungkinan kan ada beberapa tugas yang tertinggal kan? Iya. Apakah tadi selama kamu mengikuti pembelajaran sudah fokus? Tidak, Pak. Nah, tidak bukan? Iya. Apakah itu baik untuk kedepannya? Tidak, Pak. Jadi, menurut kamu kedepannya dari apa yang terjadi ini, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya berjanji tidak akan main game di jam pelajaran lagi, walaupun tawaran jokinya lumayan besar, Pak. Tapi saya usahakan untuk main HP atau main game di luar jam sekolah, misalnya di rumah, dengan syarat saya harus mengerjakan tugas dahulu, baru saya boleh main HP, Pak. Saya berjanji. Ya, itu janji dari dirimu sendiri kan? Iya. Nah, karena kan sebelumnya kan kita sudah mengetahui kesepakatan kelas kita, di mana kesepakatan kelasnya kan harus mentaati dan menghargai selama proses pembelajaran gitu. Nah, biasanya kan main game itu kan kita kan mudah terlena ya. Iya. Nah, tadi kan kamu berjanji tidak akan mengulanginya lagi di sekolah dan kemudian menerima tawaran joki di luar sekolah. Nah,
Biasanya kan kalau di luar sekolah itu kan kalau kita sendiri yang memainkan, yang main game itu kan asik tuh kan. Iya. Tapi kadang-kadang kan kita kan terlena. Nah, andaikan kamu terlena memainkan game di rumah, nah kira-kira siapa yang bisa membantu kamu supaya bisa menyadari kamu bahwa kamu tuh sudah terlena melakukan bermain game? Alhamdulillah. Iya. Jadi, menurutmu apa tambahan yang harus kamu lakukan supaya nantinya kamu tidak terlena? Membuat jadwal Pak, jam berapa waktunya main game, jam berapa waktunya mengerjakan tugas, jam berapa bantu orang tua Pak. Jadi supaya saya tidak terlena seharian di rumah main game terus. Ya benar. Jadi nanti jadwal-jadwal yang kamu buat tadinya itu tentunya kan harus diketahui oleh orang tua. Iya. Supaya orang tua tahu fungsinya bahwa bisa menjaga atau mengingatkan kamu apabila kamu terlena bermain game. Jadi kan fokus utamanya kan sekolah terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu keinginan kamu baru menerima tawaran joki yang lain. Kan lumayan kan uangnya kan? Ya, Bapak terima. Dan mudah-mudahannya kamu mengingatkan apa yang telah kita lakukan hari ini. Semoga kedepannya kamu tidak mengulangi lagi. Iya Pak. Oke, silahkan kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama. Gita, ayo turun ke sini dulu. Gita, Ya Pak, kenapa kamu bisa terlambat hari ini? semalam saya asik nonton drakor Pak. Drakor. Iya, Berarti dari semalaman kamu sama itu nonton drakor ya? iya Pak, Berarti bagus ya ceritanya ya? itu bagus Pak. Sebenarnya nonton drakor bagus. Bapak juga suka nonton drakor. Cuman kamu tahu kesalahannya hari ini? Tahu Pak, saya ada terlambat. Terlambat ya. Iya, Nah, sekarang sudah jam berapa? jam 7.20 Pak. Kamu tahu kesepakatan sebelum kita masuk jam berapa? Jam 7 Pak. Nah, jadi kita sudah jam 7.20. Iya, Berarti tadi kamu pergi dari rumah kamu ke sekolah itu sekitar jam berapa? jam 6.50 Pak. 6.50 ya? Iya, Nah, biasanya dari rumah ke sini biasanya berapa menit? jam 6.45 Pak. 6.45 berarti datang biasanya jam berapa sini? Jam 6.58 Pak. 2008 kira-kira begitu ya, intinya tidak telat ya? Iya, Ya, ya. Kemudian hari ini kan kamu nyatanya terlambat kan? Nah, kira-kira supaya kamu tidak terlambat lagi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? saya harus mengurangi menonton drakor Pak, membuat jadwal di mana waktu jam tidurnya berapa, jam belajarnya berapa, dan waktu nonton drakornya dikurangi lagi Pak. Ya, makanya dikurangi. Tapi kan biasanya nonton drakor itu kan asik ya. Ya, Nah, jadi cara apa supaya kamu itu bisa ingat terhadap waktu? Bahwa jam segini saya harus selesai nonton drakor dan sebagainya. Kira-kira bagaimana caranya menurut kamu? membuat jadwal saya diperkirakan dulu Pak waktu jam belajarnya, jam dari selesai maghrib. Ya, Kan selesai maghrib kan kita sholat dulu ngaji, lalu belajar
Setelah itu Isya. Setelah Ya. Isya itu kan belajar lagi sekitar setengah jam. Lalu saya menonton drakor sampai jam 9. Nah, di situ baru waktunya tidur. Ya, jam 9. Jadi kamu kan untuk mengetahui sekarang sudah jam 9 biasanya lewat apa? Di kamar tuh harus ada jam dinding besar, Pak. Besar. Atau nanti saya buat di kertas karton Ya. perjanjian waktu tidur supaya tidak itu, Pak. Ya. Siang, Pak. Itu biasanya kan sekarang kan bisa digunakan alarm kan? Ya, Nah, mungkin bisa dimanfaatkan untuk alarmnya. bisa, tapi kadang kan, Pak, terlalu nyenyak tidur. Sudah tidak banyak kedengaran. tidur. Oke, berarti kan kalau kita tidur biasanya kan tidak kedengaran jamnya. Iya, Biasanya kan sehingga kan pagi-pagi kadang-kadang telat bangun kan? iya. Nah, kira-kira di rumah ada siapa-siapa saja? Ada orang tua, Pak. Orang tua. Iya. Nah, biasanya orang tua bantu kamu untuk membangunkan kamu atau tidak? Ya, setiap pagi hari tetap bangunin saya, Pak. Karena Iya. saya tuh sering kesiangan. Berarti hari ini kira-kira orang tua kamu tadi bangunin kamu atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Ya, sebenarnya hari ini ada kegiatan kerja, jadi harus bangun awal dan lupa bangunin saya. Begitu. Iya, Biasanya selain orang tua di rumah kamu itu ada siapa lagi? ada adik saya Adik masih sekolah atau tidak? sekolah, Kalau abang atau kakak ada? sudah semuanya berkeluarga, Pak. Enggak, ya. Berarti untuk kedepannya, untuk menjaga komitmen kamu, untuk membantu supaya kamu biasanya kan masang alarm kan ya? Iya, Masang alarm. Nah, andaikan kamu sudah memasang alarm dan orang tua kamu itu masih dalam keadaan seperti ini, ada kerjaan kan sehingga kamu meninggalkan pagi-pagi. Nah, kira-kira cara cadangan apa yang bisa membuat kamu supaya kamu itu bisa bangun tepat waktu selain muter alarm itu? saya Apa ya? Di jam dinding kamu atau kamu memiliki jam yang bisa langsung nyetir alarm? bisa, Bisa. HP kamu ada kan? ada, Nah, di HP kan ada alarm juga kan? ada. Nah, bagaimana kalau menggunakan dua alarm? Kira-kira bagaimana? Apakah bisa efektif? Bisa sih, Pak, tapi kan nanti ganggu saya tidur lagi, Pak. Bagus saja loh. Kan begitu fokusnya kan supaya kamu bisa bangun awal. Oh, Bagaimana? Menurutmu? iyalah, Pak, nanti saya coba cara itu. Ya, tapi mudah-mudahan orang tua kamu bisa senantiasa untuk membantu kamu kan. Iya, Nah, dengan catatan kamu komitmen kamu tadi apa? Coba diulang lagi. membuat jadwal. Jadwal. Kamu yakin bisa menepati komitmen kamu tersebut? Insya Allah saya yakin, Pak, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya ini lagi. Nah, jadi kita coba ya. Ya. Cobakan tanamkan dari kamu. Semoga kamu tidak terlambat lagi. Iya, Pak. Tidak menonton drakornya berlebihan. Ya. Iya, Nah, itu Pak. kamu janji dari diri kamu kan? Iya, saya Ya. berjanji. Oke, jadi setelah ini silahkan masuk ke kelas. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi. Iya. Oke, silakan. Maaf, ya, Pak. Ya, ada apa? Terima kasih. Ya. Tanggapan saya, pada awalnya saya merasa takut karena takut dimarah-marahin oleh seperti biasa kalau guru yang menghukum saya. Tapi setelah Pak Yoga yang membimbing saya merasa apa yang diucapkan oleh Pak Yoga itu benar-benar bisa dilakukan dan diterapkan di rumah, dan saya merasa sangat bersalah karena telah melakukan kesalahan tersebut, sehingga saya sangat merasa bahwa Pak Yoga tidak menasihati saya dengan cara marah-marah, tapi dengan memberikan jalan atau solusi kepada saya agar saya bisa berubah dan lebih baik lagi. Itu tanggapan saya. Tanggapan saya, dari kesalahan yang kemarin, saya bisa berpikir kritis
dengan kesalahan saya. Dari bimbingan Pak Yoga memberikan saya suatu cara agar tidak telat, saya bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Saya bisa bangun awal, tidak terlambat lagi, dan bisa fokus dengan pelajaran yang ada. Jadi dari kesalahan tersebut saya merasa menyesal sudah membuat kesalahan tersebut dan sudah terlambat gara-gara terjadinya suatu kesalahan yang saya buat kemarin. Perasaan saya dari bimbingan Pak Yoga untuk saya merasa sangat senang dan bisa mengambil pelajaran dari kesalahan saya. Berbeda dengan guru-guru lain yang memberikan saya bimbingan, tapi kalau Pak Yoga itu membuat saya tidak takut dengan bimbingannya, tidak merasa bersalah sedikit, tapi saya merasa bersalah. Tapi dengan bimbingannya saya merasa senang, hati saya tenang. Saya bangga dengan Pak Yoga. Terima kasih atas bimbingannya dan saya bisa